Nah, jadi ini dia lapcong mak yang udah jadi. Ini pakai selongsongan yang sintetis itu ya. Ini karena udara di sini agak lembab, jadi mak masukkan ke oven akhirnya ya. Suhunya 45 derajat Celcius itu selama 24 jam ya. Dan itu dikeluarkan kemudian digantung 2-3 hari, dia ada total kering seperti ini ya. Yuk kita lihat dalamnya ya. Ini dalamnya seperti ini ya. Jadi ini mak rasa ya kalau kita bikinnya pakai daging yang dipotong itu lapcongnya lebih lembut ya, lebih tender gitu. Nah ini potongin dalamnya kelihatan seperti ini, cantik dia ya. Nah jadi ini lapcong ini bisa kita slice semua ya. Jadi kalau teman-teman nanya nih gitu banyak lapcong ini mak apain, mak slice semua. Ini kemudian kita porsi, kita masukkan ke freezer ya, langsung nggak usah diporsi, betulnya dimasukkan ke dalam plastik, dimasukkan ke freezer. Pas kita mau pakai tinggal diambil aja nih, dia loose kok, dia pisah-pisah gak nyatu ya. Nah ini dia. Halo teman-teman semua, hari ini mak mau bikin sosis Cina lagi ya, tapi sekali ini mak mau pakai British pork loin steak. Jadi pork loin steak ini udah gak ada kulitnya ya, tapi lemaknya masih ada. Jadi biasanya kalau pakai pork loin ini lemaknya tidak begitu banyak, dan kalau menurut mak kualitas sosisnya juga lebih bagus. Tapi perbedaannya sekali ini mak mau bikin sosisnya ini tidak, cincangnya nggak pakai mesin, mak mau coba potong tangan lagi nih, nggak banyak, coba dipotong aja ya. Terus casingnya juga mak mau pakai yang sintetis ya. Nah ini dia casingnya yang sintetis ini. Jadi ini tak perlu direndam-rendam, ini langsung bisa dipakai ya. Jadi seperti biasanya daging nih mak cuci dulu ya. Bagi teman-teman yang tinggalnya di luar negeri, di negeri barat itu settingan kitchennya pasti seperti mak juga ya. Jadi semua cucian bersih itu disingkirkan semua. Setelah kita cuci dagingnya, dapurnya itu didisinfeksi supaya tidak terjadi cross contamination ya. Nah ini kita cuci dulu, mak nggak tunjuk-tunjukkan nyucinya ya. Nah jadi ini dagingnya udah dicuci ya, tinggal kita potong aja. Dicuci dan dikeringkan, pastikan dikeringkan ya, jangan basah-basah. Jadi ini kita mau potongnya kecil-kecil aja ya. Jadi mak kasih contoh, mak mau ukuran-ukuran segini ya. Jadi ini kita potong semua ya. Sekarang kita udah siap ya. Ini daging mak ini 1395 gram. Jadi powder nomor 2 mak pakai ya. Itu 0,25% dari berat daging. Dan ini harus benar-benar ditimbang. Mak pakai timbangan yang akurasinya sampai 0,01 ya. Kalau tidak punya timbangan dengan akurasi 0,01 sampai akurasi 0,1 bisa ya. Powder nomor 2 itu pemakainya tidak bisa kira-kira aja, agak-agak aja. Timbangannya harus yang benar-benar akurat, harus benar-benar pas nimbangnya. Nah ini mak udah nimbang. Kemudian nih mak pakai gula ya. Gulanya itu 12,5% dari berat daging. Jadi ini jatuhnya mak pakai 174 gram. Tapi hari ini mak pakai soft brown sugar ya. Karena mak mau ada aroma-aroma kayak gimana smoky-nya gitu ya. Tapi pakai gula putih juga bisa ya. Ini di bawah ini ada sedikit demerara, mak campur aja, itu gak apa-apa ya. Terus garam itu 2,5% dari berat daging. Harusnya 3% sih, tapi 3% mak merasa terlalu asin. Kalau untuk bacon 3% ya. Kalau ini kan ada gulanya lagi, jadi mak kurangi karena gula ini sama-sama untuk mencegah pertumbuhan bakteri ya. Jadi ini 2,5% jatuhnya ke berat dagingnya kan 1395 gram, ini 35 gram mak pakai ya. Kemudian liquor ini minuman beralkohol, paling bagusnya itu kalau bisa dapat Meiqilu yang Cina itu ya. Itu kadar alkoholnya persentasenya bisa 50 sekian persen volume. Tapi di sini mak nggak punya, mak pakai aja whisky yang persentasinya 40% volume. Jadi pilih yang 40% volume ya.
kadar alkoholnya makin tinggi makin bagus, itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri ya. Nah, kita mulai. Jadi ini liker yang Mak pakai ini nanti 48 gram, kita timbang aja langsung ya. Nah, jadi ya, di video yang lalu itu kan Mak nyampur powder ini dengan alkohol ya. Sekali ini Mak mau tukar dulu caranya. Ini gulanya banyak ya. Mak masukin aja gulanya ke sini. Ini gulanya nggak mesti gula coklat gitu ya. Pakai gula putih juga nggak apa-apa. Nah, kemudian nih garam. Gula nih kalau dicampur kan lumayan banyak ya. Mak campurkan aja. Nah, kemudian nih kita masukkan ke dalam daging kita ya. Jadi ngaduknya itu harus benar-benar diaduk sampai rata semua, tercampur semua rata ya. Jangan ngaduk-ngaduk asal gini-gini udah ya. Mesti rata semua ngaduknya. Pastikan nih turun semua ya, karena di sini kan mengandung powder itu. Powder itu curing salt ya. Mesti dipakai semua nih. Nah, jadi ini kita mulai ya, ini casing yang sintetik itu ya. Terus ini kan kita lihat di sini ada yang seperti di package, terus yang sini kosong gitu ya. Segini aja cukup dah. Dan banyak-banyak nanti juga jadi waste ya. Coba segini dulu. Ini kita pasangkan. Nah, jadi ini kan bagian yang ada lubangnya, ini bagian yang nggak ada lubangnya. Sebenarnya cara pakainya ini gampang nih, dimasukkan ke nozzle. Jadi nozzle ini harus yang kecil-kecil banget ya. Kecil terus dimasukkan, setelah itu ini dimasukkan, didudukkan di sini, terus dagingnya keluar dari sini. Terus dia langsung jalan aja, nih langsung tarik dia. Langsung aja, betulnya gampang, cuman nozzle Mak ini terlalu besar. Jadi kurang kerjaan kali lah kan Mak masukkan ini. Aturannya nggak usah langsung masuk aja, ini nozzle-nya besar nih. Nah, jadi ini kita udah isi semua ya. Tadinya dia kan kering ya, nggak pakai rendam air, karena ini yang sintetik punya ya. Dan ini untuk membuat breakfast sausages kayak chipolata yang kecil gitu ya, atau cocktail sausages. Jadi katanya casing ini betulnya kalau kita mau untuk pengasapan, untuk digantung, katanya casingnya nggak kuat ini. Dia pecah katanya ya. Jadi Mak coba aja, Mak juga nggak pernah coba casing yang sintetik seperti ini. Jadi setelah kita isi ini, mesti kita bikin lubang ya. Mesti kita tusuk. Kalau nggak kita tusuk nanti udaranya terperangkap di dalam ya. Ini udah kita tusuk semua, terus kita mau ikat nih semua ya.
Nah, jadi ini bikinnya gini, jadi dia 2 ada 1 ikatan, ini 2 ada 1 gantungan ya, dan ini 2 ada 1 gantungan gitu. Jadi ini kita gantung seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi ini kita gantung supaya kering. Nampak ya nih linknya. Jadi kalau misalnya ada bambu ya, ini mak ambil contoh dulu. Nah, nampak nih ya cara gantungnya gini. Jadi misalnya ini ada kayu gitu ya. Nah, ini digantung jadi dia 2, 2, 2. Jadi nanti ini ada gantungannya, pas dipotong ini ada gantungan, ini ada gantungan. Gitu ya. Jadi kita selesaikan semuanya. Sekalian tengok muka wak itu. Ini contohnya sosis ini udah digantung ya. Ya udah. Nih kita mau bawa ke shed nih di belakang. Di shed tuh dingin ya di luar rumah. Jadi ini temperatur sekarang 6 derajat. Terus kelembapan udara itu 73% ya. Jadi ini kita gantung sekitar 3-4 hari. Bye, Wak. Oh my goodness. Morning, Mom. Morning.